Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kemarin waktu kita ngebahas jigsaw, ada yang nanya ya, Bang, kira-kira ada nggak sih jigsaw yang murah meriah tapi bisa dibawa ke kelas yang lebih serius? Maksudnya itu di atas hobi ya, artinya ya untuk produksi kan gitu ya. Tapi minta yang murah nih. Nah, oke, tentunya di sini saya tegaskan dulu ya, yang namanya durability itu ya balik lagi ke harga ya. Yang namanya mahal pasti durability-nya bagus, dan yang murah itu ya biasanya sih sedang-sedang aja ya, tergantung kembali ke harga lagi. Tapi yang perlu diperhatikan juga itu adalah spek. Nah, spek itu juga penting ya, kita sesuaikan dengan pekerjaan kita. Semahal apapun produk, kalau speknya itu nggak sesuai dengan kerjaan kita, ya itu bisa aja produknya jadi maksa ya mesinnya dan cepat rusak juga. Nah, jadi di sini kita itu harus menempatkan spek apa yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita. Nah, kalaupun produknya bisa dikatakan produk yang menengah ataupun kelas bawah, asalkan speknya itu sesuai dengan kerjaan kita, nah tentu saja itu akan memperingan pekerjaan mesin itu sendiri ya, dan bisa aja itu malah akan menambah umur dari mesinnya. Intinya kembali lagi ke spek, sesuaikan dengan pekerjaan kita. Nah, setelah saya cari-cari ya untuk produk jigsawnya itu di range harga yang 300, 400 itu saya nggak nemuin yang rasanya itu speknya bisa dibawa untuk ke kerjaan yang lumayan serius ya. Dan di sini saya mencari yang di range harganya itu bisa dikategorikan ya terjangkau lah ya, nggak murah-murah amat dan nggak mahal-mahal amat. Ya intinya kalau dibandingkan dari spek yang saya baca itu udah terjangkau lah. Ini dari brand Lasela ya. Untuk tipenya saya nggak tahu ini yang mana ya, mungkin yang 266502 itu atau yang M1Q KY265, saya nggak tahu itu tipenya yang mana. Untuk harganya sendiri ini 600.000 ya, itu di daerah saya ya. Dan sekali lagi kalau dibandingkan dari speknya, ini menurut saya termasuk yang paling terjangkau ya dibandingkan dengan yang lain. Ya memang banyak sih tadi ya yang saya sebutkan, yang jigsaw 300 ribuan, 200 ribuan, tapi itu speknya menurut saya tidak memenuhi. Nah, oke lah ya, jadi dari spek ini udah menurut saya udah cocok, dan dari harganya juga ini yang paling terjangkau. Tapi kan kita belum tahu bagaimana kualitas dari mesinnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita, jangan-jangan nanti zonk kan gitu. Oke ya, kalau gitu ini kita mau bahas dulu untuk produknya. Dari kemasannya kalau kita lihat dari desainnya dulu ya, ini udah mantep ya, nggak terlalu norak kalau kita lihat, kalem gitu dari warnanya, abu-abu, hitam ya, dominasi warna black and white gitu ya, grayscale. Oke, dari kemasannya juga ini finishingnya bagus ya, untuk kardusnya ini segala macam ini udah mantap untuk kertasnya, bukan yang asal-asalan ini. Dan gambarnya itu udah real. Oke, di sini kita lihat ada brandnya Lasela New Generation Safety Tool Variable Speed ya, baca aja sendiri. Oke, jadi ini apa nih, New Generation Safety Tool ya, sama sih. Dan ini ya bentuknya seperti ini, warnanya teman-teman bisa lihat warna-warna krem dan hitam itu, ditambah sini grey ya, grey atau silver. Oke ya, untuk bagian bawahnya udah itu aja. Kita mau langsung aja nih kita lihat untuk bagian dalamnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk kemasannya juga cukup rapi ya kalau kita lihat ya. Tapi di sini dia belum menggunakan kunci model besi ya, masih plastik gini aja seperti brand-brand Cina kebanyakan. Ya, kita mau lihat aja. Tapi sekali lagi ini udah rapi ya, udah rapi sekali. Nggak asal-asalan, walaupun dari bahannya kita tahu ini masih apa adanya. Oke, yang pertama ini kita lihat ada surat-surat nih ya. Di dalamnya itu sorry agak robek. Nah, seperti ini ya, ini ada kunci L. Kunci L ini sepertinya untuk mengatur kemiringan derajatnya ataupun buka blade-nya, nanti kita cek lagi. Lalu ini ada cadangan ya, cadangan karbon berasnya pasang. Lalu ini ada apa ini adalah seperti katalog gitu ya, produk-produknya Lasela. Oh, banyak ya. Ternyata banyak juga ya produk-produk Lasela. Saya juga baru kali ini tahu produk Lasela ini, dan ternyata udah cukup banyak. Tapi nggak ada cordless-nya ya. Oke, ini kita singkirin dulu, dan ini kita lihat ada apa namanya, handling instruction, cara pemakaian ya, itu aja. Lalu ini ya sama sih, ini seperti ini part number ya, nomor-nomor partnya. Tapi kita nggak dapat kartu garansi ya. Dan memang sih produknya ini nggak bergaransi. Oke ya, itu aja untuk kelengkapannya. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya nih. Tentunya di sini kita lihat ini ada penutup untuk blade guardnya ya, untuk mikanya. Ini bisa dipasang di depan. Dan ya habis ya. Dan ini juga, ini nanti bisa dipasang. Nanti kita cari tahu di mana letaknya.
Oke, untuk kelengkapannya ini kita singkirkan dulu ya, kita letakkan ke tepi. Kita mau bahas dari produknya nih. Nah, untuk bentuknya sendiri kalau teman-teman itu udah paham dengan model-modelnya Makita, tentunya ini nggak asing lagi ya dengan bentuk jigsaw yang seperti ini. Ya, untuk bentuknya sendiri ini sama persis dengan Makita yang tipe jadul ya, kalau nggak salah tipe 4304. Itu bentuknya sama persis, plek. Jadi ya nggak masalah ya, kalaupun bentuknya sama, kita ambil amannya aja dengan udah didesain yang bagus oleh Makita. Tentunya kita tinggal menikmati saja, daripada pun nanti kalau kita ambil yang model-model baru, alhasil ya nggak senyaman ataupun hasilnya malah zonk ya. Ya, kita terima bersih aja lah ya dari Makita. Nah, walaupun bentuknya sama persis ya, tentunya ya dia ada dibeda-bedain lah ya dari warna lah. Kalau warna kan dia punya Makita itu yang hijau-hijau agak kebiruan ya. Kalau ini dia menarik kalau menurut saya ya, warnanya krem-krem agak coklat gitu ya kalau menurut saya, dipadukan dengan warna hitam dan ada silver atau grey di bagian base-nya. Ya, kalau menurut saya sih ini malah lebih gahar ya bentuknya ya, warnanya ketimbang punya Makitanya sendiri. Nah, terlepas dari perbedaan warna ya, untuk desainnya sendiri ini memang udah kita akui yang namanya punya Makita ya. Untuk handle-nya itu enak sekali ya, nyaman. Dan untuk bobot dari jigsaw ini sendiri juga, ini sepertinya memang udah dikelaskan untuk kelas-kelas industri dan yang kerjaan yang serius ya. Di bagian base-nya juga itu kita lihat ya, mantap sekali. Di bagian bawahnya itu ada sejenis plastik pelapis, dan itu berguna sekali desain itu apabila kita itu memotong di kayu-kayu yang kurang rata, misalkan papan yang belum diserut. Ya, intinya untuk desainnya ini udah memang mantap sekali lah. Nah, namun walaupun begitu ya, tetap aja ini desainnya memang udah lama sekali ya. Mungkin tahun 90-an udah ada model Makita yang seperti ini. Jadi di sini berefek pada fitur-fiturnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dari fitur-fiturnya. Yang pertama itu dari pemasangan mata pisaunya ya. Untuk mata jigsawnya sendiri ini beda ya dengan zaman sekarang, kan udah quick release. Yang di sini masih menggunakan kunci yang di samping dan di depan. Jadi dia ada dua penguncian, masih model lama sekali. Lalu yang fitur selanjutnya kita lihat di sini untuk kemiringan base-nya ya. Ini juga masih menggunakan kunci. Jadi kita itu harus manual ya untuk pemasangan mata jigsaw, dan base-nya itu kita harus manual. Lalu fitur selanjutnya kalau kita perhatikan sih masih umum ya, masih seperti zaman-zaman sekarang. Di sini ada di bagian kiri ada fitur pendulum. Pendulum itu kalau mau agresif kita bikin ke mode 3, kalau nggak mau pakai pendulum ya dia lebih rapi tapi agak lama, kita nggak usah aktifkan. Lalu yang selanjutnya di sini udah ada variable speed ya, untuk pengaturan kecepatannya itu dari 1 sampai 6 kita tentukan aja mana yang cocok dengan media bahan kita. Dan untuk fitur-fitur saya rasa sih udah umum ya. Yang lain, oh ini bagian atas, di bagian atas ada fitur lock. Jadi kalau kita mau nyalain triggernya itu bisa kita lock di bagian atas agar dia nyala terus, dan kalau kita pencet lagi triggernya dia akan kembali off. Ya, itu aja ya untuk fitur-fiturnya ya, masih tergolong masuk lah ya. Nah, selanjutnya kita bahas dari spesifikasinya ya. Tentunya spesifikasi ini yang menentukan jigsaw itu untuk apa gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada brandnya Lasela. Nah, ini mungkin tipe yang benar ya, yang saya bilang di awal tadi, entah yang mana. Ini 266502 jigsaw M1QKY265. Malah tertulis semua di sini, yang mana ini tipenya. Oke, di sini untuk listriknya 220 volt 50 Hz, dan wattnya di sini 550 watt, yang dimana listriknya udah tergolong tinggi ya untuk powernya. Jadi kita bisa pakai untuk kerja-kerja yang lebih serius atau media-media yang lebih tebal atau yang lebih keras. Lalu di sini kita lihat untuk no load speed sepertinya ya, 500 sampai 3000 rpm, itu tergantung tekanan dari dari variabel speednya, tergantung dari variabel speednya yang kita atur. Dan di sini untuk ketebalan potongnya di sini 65 mili. Jadi untuk ketebalan potong ya sama aja ya pada jigsaw umum, tapi yang membedakan itu dia dari power. Nah, oke lah ya, jadi kalau gitu kita mau langsung aja kita tes jigsaw ini bagaimana performanya, apakah ada kendala. Jadi kita langsung coba saja ya. Nah, sebelum saya tes tentunya kita cek dulu untuk wattnya ya. Ini langsung ke listrik yang speed tertinggi aja. Kalau penggunaannya speednya tidak yang tertinggi, tentunya wattnya akan lebih rendah. Langsung kita coba ya, speed 6. Ya, nggak sampai 400 watt ya, itu tanpa beban. Nah, sekarang langsung aja kita coba potong ya. Sebelumnya kita tes dulu dari speed 1, nyala atau enggak. Kebanyakan jigsaw speed 1 nggak nyala ya. Oke, mantap ya, speed 1-nya jalan. Kita tes langsung speed 6.
Mantap loh. Untuk getarannya ini minim sekali ya, padahal speed 6 dan udah mantap sekali. Nggak kerasa getarannya, ya bisa dikatakan kerasa, sih kerasa, tapi mirip dengan jigsaw-jigsaw mahal pada umumnya lah. Kita mau coba potong ini papan, kita pakai speed 3 dulu ya. Nanti kalau kurang kita tambah, kita tes. Kita pakai speed 4. Enak loh, build quality-nya itu kerasa ya, kokoh gitu di genggamnya. Kita coba lagi, kita tambah speednya, speed 5. Mantep sih kalau saya bilang. Ini tanpa pendulum ya, jadi agak lama. Kalau mau cepet bikin 1, 2, atau 3, tapi hasilnya nanti akan lebih kasar. Nah sekarang kita coba yang tebel 1,5 in, kayu jati Belanda ya, masih speed 5. Oke, masih mantap ya. Kayaknya kayunya kurang keras. Kita coba cari yang lebih keras. Nah, sekarang kayu bengkire nih, tebelnya 2 inci. Kita coba ya, masih enak atau enggak tenaganya. Oke, kita coba lagi ya. Itu speed 5 tadi. Kalau 6 gimana? Terakhir kita tes. Oke, sekelas bengkire masih mantap ya. Itu tadi kan tenaganya maksimal. Kita coba di 4 aja. Kalau tenaganya nanggung, dia nggak akan tarik nih. Kita tes ya.
masih mantap tenaganya. Untuk suhunya sendiri di body ini normal ya, nggak sampai panas gimana gitu. Untuk di gearnya wajar ya panas karena ini kan besi ya. Kalau kita cek ini di body, ya di angkernya 38 ya, normal sekali. 36. Kalau di besinya itu 42, wajar ya di bagian ini gearnya. Dan ini udah saya atur untuk barang ya, surface bukan untuk body. Nah oke ya, jadi akan sedikit saya ceritakan bagaimana pengalamannya menggunakan alat ini. Yang pertama tentunya kita bahas dari spek dulu ya, dari powernya. Apakah ini memenuhi untuk kerjaan menengah ke berat. Dan ternyata menurut saya ini udah oke sekali ya. Itu tadi udah saya coba dan hasilnya juga mantap sekali. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang memang pekerjaannya itu menengah ke berat. Seperti yang usaha kosen pintu, jendela, dan lain-lain ya. Kalau umumnya itu kan woodworking itu hanya memotong papan, multiplex ya. Itu beda ya dengan yang khusus untuk kusen. Woodworkingnya beda ya. Kalau untuk kusen itu kan kayunya tebal-tebal tuh, yang 2 inci, 1,5 inci, dan saya rasa ini udah powernya mencukupi sekali ya, karena di sini juga dia tenaganya 550 watt, ya lebih besar lah ketimbang Jisoo yang pada umumnya itu 350 watt, 300 watt, itu jelas ya tenaganya beda. Nah lalu feel-nya bagaimana dengan getarannya, apakah ada masalah? Nah untuk getarannya itu menurut saya juga minim sekali ya, dan nggak ada kendala. Kalau untuk itu dari build quality-nya tadi udah kita bahas, ini mantap sekali ya. Dan untuk getarannya nyaman sekali, kalau saya rasakan feel-nya itu kok mirip-mirip ya malahan ya dengan yang punya Makita sungguhan. Jadi kalau untuk feel-nya itu menurut saya udah enak sekali, tidak ada kendala sama sekali. Nah namun di samping itu semua tentunya ada hal-hal yang harus teman-teman garis bawahi ya. Yang pertama itu adalah dari pemasangan mata jigsaw-nya. Bukan masalah dia manual atau enggak, tapi di sini untuk jenis mata yang dipakai Makita ini dia itu khusus ya. Khususnya itu gini, khusus hanya brand Makita aja. Jadi bukan yang tipe jadul yang model ada lubang itu, enggak mesti seperti itu. Bisa aja model yang T-Seng juga, tapi dia itu harus yang Makita. Karena itu saya pakai yang punya Bos, itu nggak bisa masuk. Karena apa? Ternyata ya punya Makita itu mata jigsaw-nya lebih tipis ketimbang mata jigsaw yang umum ya. Kalau punya Bos itu teman-teman bisa bandingkan, itu lebih tebal ketimbang punya Makita. Jadi untuk mata yang bisa dipakai di sini itu hanya brand Makita aja. Saya nggak tahu apakah ada brand lain yang setipis punya Makita. Yang jelas untuk amannya pakai brand Makita aja. Boleh yang tipe apa aja, yang penting mereknya Makita. Nah lalu yang selanjutnya ya, yang saya bahas di awal tadi ya, tentunya dia ini kayaknya nggak punya garansi ya. Tapi ya menurut saya sih dari alat yang kita dapat, dari feel-nya dan dari performanya itu, kalau nggak ada garansi sih menurut saya ya nggak masalah sih ya. Karena juga dari tenaga itu udah oke, dari feel udah oke, dan ya mantap lah. Mungkin kalaupun ada garansinya akan jadi lebih mahal kan gitu ya. Tapi nggak masalah ya. Soalnya di sini menurut saya ada solusi karena bentuknya itu sama persis plug ya dengan Makita tipe yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi untuk angker dan lain-lain itu menurut saya nggak masalah ya, karena itu banyak juga brand-brand third party-nya yang bikin untuk Makita ini. Nggak perlu beli Makita aslinya ya untuk mengganti angkernya. Ada merek-merek Bull, Osel itu udah bikin kok yang angker untuk tipe Makita seperti ini. Jadi menurut saya sih untuk spare part aman ya. Nah sebenarnya yang bikin saya yakin untuk mengambil tipe yang model Makita seperti ini itu gini ya, kalau jigsaw zaman sekarang itu kan banyak itu bearing-bearingnya itu duduknya di plastik ya. Ya banyak lah, nggak perlu saya sebut mereknya ya, itu tipe-tipe zaman sekarang banyak seperti itu. Bahkan merek terkenal sekalipun banyak bearing-bearing yang duduk di plastik dudukannya gitu ya. Namun untuk tipe yang seperti ini itu pernah saya bongkar ya, itu pernah saya bongkar persis sama tipenya seperti ini. Itu untuk bearing-bearingnya semua duduk di metal, artinya untuk gearnya ini itu tidak ada bearing-bearing yang duduk di plastik. Ya itulah yang bikin saya kenapa yakin sekali dengan model yang seperti ini. Nah oke ya, jadi itu aja beberapa alasan saya kenapa saya ambil yang model seperti ini. Untuk model seperti ini sekarang sih bukan hanya merek Lasela ini aja ya, ada Benz dan lain-lain untuk bentuk yang seperti Makita seperti ini. Tapi yang menurut saya finishingnya meyakinkan ya produk Lasela ini. Mungkin nanti akan kita bahas juga untuk produk yang bentuknya sejenis tapi beda merek ya, mungkin apakah sama juga. Tapi untuk yang Lasela ini saya rasa udah mantap sekali ya. Untuk harganya ini yang 600 ribuan, nggak terlalu murah juga kalau dibandingkan dengan Makita yang ditiru ini, yang tipe 3404 ya, itu sekarang harganya 3 juta loh. Bandingkan dengan ini 600 ribu, dari spek dan tenaga yang kita dapatkan saya rasa sih ya hampir-hampir mirip lah ya. Ya mungkin itu tadi ya, yang Makita mungkin ya isinya agak beda dengan yang tipe seperti ini, soalnya kan harga itu ya menentukan juga ya kualitas dari daleman suatu mesin. Tapi secara spek dan feel-nya itu udah mendekati sekali. Dan ya mungkin itu aja yang bisa kita share untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau dikoreksi ataupun ada yang mau ditambahkan, silahkan
silahkan aja. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.